Dari era Poco F1, F-series dari Poco selalu dinanti. Dan di seri Poco F6 ini, Poco masih tetap fokus di performanya. Dirilis dengan harga 4,9 juta untuk varian RAM 8 GB storage 256 GB dan 5,5 juta untuk varian RAM 12 GB storage 512 GB. Tapi di range harga yang cukup mirip, sebelumnya udah dirilis juga Poco X6 Pro yang laris manis dengan menawarkan performa yang ekstrim. Nah, biar nggak bingung dan salah pilih mana yang pas buat kamu, wajib tahu dulu nih kelebihan dan kekurangan Poco F6. Karena fokusnya ada di performa, kita bahas duluan performanya. Smartphone ini hadir dengan chipset Snapdragon 8S Gen 3 yang sebelumnya udah hadir di Realme GT6 yang harganya lumayan jauh lebih mahal, sekitar 7 jutaan. Bisa dapetin smartphone dengan chipset yang sama dengan harga cuma 5 juta, udah jelas menarik banget. Apalagi RAM yang digunakan adalah LPDDR5X dan storage UFS 4.0 terbaru. Selain kapasitas storage-nya lebih besar, smartphone ini jelas lebih kenceng dari seri sebelumnya. Buat main game, udah jelas bisa libas game-game kompetitif ataupun game AAA sekalipun. Buat multitasking juga nggak ngalami lag, performanya kenceng dan lancar. Kalau dilihat dari skor Antutu dan Geekbench, di kelas harganya Poco F6 nawarin performa terbaik. Nah, Poco X6 Pro yang hadir dengan Dimensity 8300 Ultra meski sedikit di bawah, perbandingan performanya nggak gitu jauh beda. Kita yang seneng sih jadi banyak pilihan buat dapetin smartphone Poco yang performanya kenceng tapi ramah di kantong. Yang juga mendukung performa smooth di Poco F6 ini adalah softwarenya. Poco F6 hadir dengan Xiaomi HyperOS berbasis Android 14. User experience-nya emang smooth ya, tapi pas waktu pertama nyalain, bloatware-nya masih cukup banyak dan masih ada aja iklannya. Oke, emang sih ini smartphone Poco, tapi untuk smartphone di kelas harga 5 juta mungkin bisa lebih dikurangi lagi bloatware-nya. Untungnya semua bloatware yang nggak kepake bisa langsung kita uninstall. Satu hal yang saya suka juga dari Poco F6 adalah displaynya. Desainnya flat, mirip dengan Galaxy S24 Plus. Enaknya layar flat gini, selain nyaman buat dipakai, gampang juga buat cari template glass atau aksesoris anti goresnya. Ukuran punch hole untuk kamera selfie dan bezel di sekeliling layar juga cukup tipis. Panel layarnya AMOLED 120Hz dengan resolusi 1.5K. Warna yang dihasilkan dari layarnya ini bagus banget. Dipakai di bawah sinar matahari juga masih aman karena brightness-nya yang tinggi. Nyaman banget buat nonton konten streaming kayak Netflix, YouTube, atau scroll timeline sosmed. Layarnya ini udah dirundungi dengan Corning Gorilla Glass Victus. Ada in-display fingerprint yang aksesnya cepet dan jarang gagal. Bisa dibilang untuk kualitas layar dari Poco F6 ini masih oke banget. Yang mungkin agak kurang di Poco F6 ini ada di kameranya ya. Poco F6 hadir dengan dual main kamera, yaitu kamera utama 50 MP dan lensa ultrawide. Cukup basic tapi bisa dibilang efisien, karena kadang kita nggak terlalu sering pakai ya buat fitur tele, makro, dan lainnya. Tapi untuk foto-foto di mode auto, menurut saya Poco F6 ini masih bisa hasilin foto dengan detail yang bagus serta dynamic range yang luas. Kualitas foto ultrawide-nya juga cukup bagus untuk smartphone di kelas harganya. Konsistensi white balance emang masih jadi PR ya, tapi buat posting di sosmed, kualitas foto dari Poco F6 masih bisa banget diandelin. Capture video pakai Poco F6 ini mendukung hingga resolusi 4K di 30 fps. Kameranya ini udah dilengkapi juga dengan OIS ya, jadi perekamannya cukup stabil. Dan di depan kamera selfie-nya 20 MP. So far untuk hasil selfie-nya juga masih cukup bagus untuk smartphone di range harga 5 juta. Foto portrait, beauty, hasilnya cukup bagus dan oke banget buat di-post di sosial media. Sayangnya untuk perekaman video di kamera depannya hanya mendukung video Full HD aja. Jadi kalau emang cari yang terbaik kameranya, kayaknya lebih oke kalau ambil Vivo V30 atau Galaxy A55. Daya tahan baterainya juga cukup standar ya, kapasitasnya 5000 mAh dengan dukungan super fast charging 90 Watt. Dengan pemakaian yang cukup padat, Poco F6 ini bisa tahan seharian dan kadang masih bersisa 20-25%. Tapi kalau dipakai gaming berat atau streaming maraton, nggak nyampe sehari udah wajib dicas lagi ya. Tapi nggak khawatir sih, karena ngecasnya juga cepet, nggak sampai sejam udah langsung penuh. Yang beneran dipangkas kayaknya ada di build quality bodinya. Keseluruhan bodinya berbahan polikarbonat dengan frame yang punya finishing metal feel. Dari materialnya mirip-mirip sama Poco X6 Pro ya, malah X6 Pro yang punya finishing leather kayaknya lebih mewah. F6 sih harusnya lebih mewah lagi ya, at least punya glass body atau aluminium frame. Iya, Poco F6 ini ratingnya di IP64 ya. Tahan sama cipratan air tapi nggak aman kalau kecemplung.
Tapi terlepas dari itu semua, saya suka banget sama finishing warna titaniumnya. Dari looks-nya kelihatan lebih mewah, finishingnya halus dan gak gampang ninggalin jejak jari. Di Poco F6 ini, kalian juga nggak bakal nemuin audio jack. Tombol-tombolnya cukup solid dan ada ear blaster yang bisa bikin smartphone ini sebagai remote control cadangan. Kualitas dual stereo speakernya juga oke ya, nggak ada masalah juga sama jaringan seluler, wifi, dan bluetoothnya. Ditambah lagi ada fitur NFC. Secara keseluruhan, Poco F6 ini fiturnya lengkap dan bisa memenuhi kebutuhan smartphone sehari-hari. Kesimpulannya, Poco F6 ini emang fokus di performa dengan kamera, software yang desain yang bisa dibilang mediocre. Gak gitu jauh beda sama Poco X6 Pro terlepas dari perbedaan chipset yang digunakan. Tapi sesuai kok ya dengan harganya, lebih kenceng dan desainnya lebih minimalis dengan finishing desain body yang punya looks mewah. Kalau dibandingkan dengan smartphone lain yang pakai chipset sama seperti Realme GT6, udah jelas harga yang ditawarkan Poco F6 ini sangat menarik untuk dicoba. Kalau menurut kalian gimana? Oke nggak Poco F6 ini buat jadi pilihan smartphone di budget 5 juta? Komen yuk! Oke, sekian dulu ya video review kita mengenai Poco F6. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video review berikutnya.